Jelas? Jelas? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah di atas arasy. Seperti apa kita nggak tahu, sebab kita tak diberitahu. Oh, harus tahu dong. Di mana tuh nak cari tahu? Di mana nak cari tahu? Hah? Menurut perasaan? Anak punya perasaan juga. Perasaan siapa yang mau diikuti? Perasaan antum. Saya lebih dalam rasa daripada antum. Nah, itu. Akhirnya antum marah pula sama saya. Rasa antum dangkal, rasa saya dalam. Akhirnya bertembunglah kita di situ. Tidak pernah damai. Nah, padahal dulu ketika datang Al-Quran hadis, umat itu damai, nyaman, tentram. Tapi setelah datang Al-Khalaf, semuanya serba berantakan. Jelas ya? Jauh bedanya? Alhamdulillah. Maka dalam menuntut ilmu, jangan tuntut ilmu Al-Khalaf, tapi tuntutlah ilmu As-Salaf. Apa ilmu Salaf itu? Al-Quran, hadis, asar. Al-Quran, hadis, asar. Berarti tidak tiba pikir Salaf tu. Hah? Tak boleh menggunakan akal. Syekh, tidak boleh menggunakan akal. Hah? Antum kalau masih bisa sholat, masih bisa belajar, berarti punya akal pun tak? Digunakan akal pun tak? Antum dari tadi berceramah, saya kajian nih, antum gunakan akal pun tak? Hah? Ya digunakan, kalau mana paham. Sebab kalau seandainya antum sudah tidak punya akal, antum menimpali saya terus. Iya kan? Antum tak, mungkin antum nak gantikan saya pula, tidak jelas ngomongnya. Nah, jadi berarti semua kita menggunakan akal. Cuman akal itu digunakan dengan cara yang benar atau cara yang keliru. Itu aja. Untuk mengetahui yang gaib, bisa digunakan akal? Enggak. Harus menyerah pada wahyu. Nah, kalau kita akali wahyu, berarti kita mandai-mandai. Mandai-mandai kan? Kalau kita tolak wahyu, berarti kita tongkau. Mana lebih bagus tongkau atau mandai-mandai? Hah? Tidak ada. Ya, antum menafsirkan istawa dengan istaula. Siapa yang bilang? Rasul? Tidak. Sahabat? Tidak. Oh, ada ulama. Memang di zaman sahabat tidak ada ulama. Di masa tabi'in tidak ada ulama. Nabi sendiri adalah ulama. Jelas? Nah, oleh sebab itu berkata Syekh Abdul Mu'min hafizahullah, fahum salafiyunal mu'taqad. Mereka itu pengikut salaf dalam akidah. Wal manhaj dan manhaj. Wal mazhab dan mazhab. Gimana mereka? Antum kalau mazhab fikih misalnya, antum tahu sendiri, baca wasiat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Mereka ada tidak berbeda pendapat? Ada. Tapi pernah enggak menganggap antum tidak semanhat dengan saya? Hah? Enggak ada. Mereka semuanya satu aliran, yaitu as-sunnah. Ahlu as-sunnah. Mazhab, pendapat bisa ijtihad, bisa berbeda. Imam Malik dan Syafi'i sepakat semuanya? Enggak. Imam Syafi'i mengatakan yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya tidak kafir. Imam Malik bilang kafir. Nah, Ahmad bin Hanbal pernah bertemu dengan Syafi'i? Ya bertemu, berkawan. Sama pendapat dalam bab ini? Juga tidak sama. Imam Ahmad bilang keluar dari Islam. Imam Syafi'i bilang tidak. Tapi walaupun demikian, boleh juga dihukum, sampai hukumnya juga ya terserah kepada waliul amri pada waktu itu. Jelas kaum muslimin? Tapi apakah mereka apakah mereka berselisih? Tidak. Jelas ya? Nah, sebab apa? Karena rujukannya sama, Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika sudah mulai antara aliran ini, aliran itu, belum lagi berbeda, sudah tidak bisa duduk bersama. Belum lagi beda pendapat, baru beda pendapatannya sudah
Nah, sudah tidak bisa lagi bersama. Jadi masalah. Jadi kenapa? Karena sudah tidak lagi mengikuti as-salaf dalam beragama. Jelas? Jelas? Nah. Baik. Muttabi'una lil kitabi was sunnah. Mereka mengikuti Alkitab dan sunnah. Wa athari man salafa minas sahabati wat tabi'in. Dan athar sahabat dan tabi'in. Ya, yang telah terdahulu. Wa man sara ala nahjihimul qawim. Dan siapapun yang mengikuti manhaj mereka yang lurus. Yang lurus. Karena Allah, Nabi katakan, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'dihim. Yazhabuna ila qauli al-Auza'i rahimahullah. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam al-Auza'i rahimahullah. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas. Kamu mesti ikut athar apa yang ditinggalkan oleh generasi as-salaf sekalipun kamu ditolak oleh manusia. Sekalipun ditolak oleh manusia. Sebab mana? Kalau ngikut sunnah itu memang resikonya ditolak. Apalagi di tempat atau di suatu negeri yang sunnah itu tidak familiar. Yang lebih familiar adalah aliran keagamaan. Pasti sunnah tidak hidup. Di saat sunnah tidak hidup, orang akan merasa aneh. Dan ketika merasa aneh, orang akan memusuhi. Karena kata pepatah Arab, an-nasu adu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak kenali. Ya Pak, apa nengok orang celana cingkrang dulu, tak kan orang ciru kan? Iya, kenapa nak ngaku, saya ngaku. Puluh tinggi-tinggi celananya. Iya kan? Nengok itu sepatu, orang sepatunya biasa ditutup oleh celananya. Sekarang enggak. Celana sampai setengah betis pula.